Juga ngerawat dia, juga pernah tinggal di rumahnya, dia juga sama. Namanya orang stres ya, susah. Terus kan ditolongin dokter, pernah telanjang bugil tuh di jembatan. Terus sama dokter ditolongin, udah akhirnya dirawat di rumahnya. Ya begitu lagi, kumat lagi. Sampai akhirnya dia kalau ketemu saya jadi takut, karena pernah waktu itu saya bawa ke dinas sosial. Saya bawa ke dinas sosial. Yang bawa ke dinas. Habis itu dia sudah mulai stres pas dia hamil ya, hamil anak keduanya itu. Anak keduanya itu udah mulai terombang-ambing, ternyata suaminya itu pernah menjanjikan dia mau dibikinin EKTP. Nah, bikinin KTP, waktu itu kan KTP masih yang lama. Diambil tuh KTP-nya dia, ternyata buat menikah lagi dianya si cowok ini nih. Suaminya waktu aku ke Bekasi, terus aku mundur-mandir ke Bekasi, kelurahan, kecamatan, wah pokoknya udah deh. Seharian itu aku ngurus untuk Yuli ya, karena untuk dia punya BPJS, karena kan harus ada datanya KTP sama kakaknya. Ternyata dari Bekasi itu dianggapnya dia sudah tidak ada. Ya udah Pak, saya nggak mau tahu pokoknya bagaimana caranya. Ini warga Bekasi, Bu Yuli ini saya minta dong Pak data namanya, karena saya mau ngurus BPJS buat kesehatan dia. Awalnya kan begitu ya. Udah tuh dapet tuh, diproses dia tuh, lancar deh tuh perjalanan saya tuh. Sama Bu Yulinya juga lancar. Pas udah sampai Jakarta itu, pas udah itu udah ya, dia udah senang, udah punya data diri. Cuman tiba-tiba dia mulai tuh, dia itu orangnya sebenarnya enak, tapi dia terlalu gengsinya tinggi Mbak, gengsinya tinggi banget, gengsinya. Jadi dia tuh nggak butuh bantuan orang-orang gitu ya. Waktu udah itu sempat dibantu sama warga kita di sini patungan untuk bayar BPJS, karena kan prabayar, belum yang gratis. Nah akhirnya kan dibantu, ya begitu dia gengsi, sampai ada tetangga saya nempatin tinggal. Udah kamu tinggal di sini aja gitu, daripada ngontrak gitu kan ya. Udah sempat tinggal, ya emang susah ya kalau gengsi itu ya. Jadi dia merasa nggak butuh bantuan orang, jadi ya dia jadi nggak betah gitu. Dia pergi gitu, nggak betah, diatur susah, di ini susah, pokoknya nggak mau bantuan orang deh gitu. Jadi ya. gini Bu, jadi pas Ibu tadi kan bilang kalau Bu Yuli itu kerja sama Pak Dan. Tadi Pak bantu. Oke. Nah terus udah gitu, abis dari situ kemana? Abis itu dia ngontrak. Oh ngontrak. Ngontrak. Okay. Nah dari situ kan udah mulai nih kehidupannya udah mulai goyah. Bukan, dia belum stres nih, belum labil. Cuman kita sering bantuin dia gitu kan dalam keuangannya gitu. Maksudnya. Nah, kan dia kerja Bu di Pak. Enggak, abis itu udah nggak kerja nih. Iya. Okay. Terus kan sama tetangga aku, udah kamu tinggal di sini, tinggal di rumah sini aja gitu. Ada kamar atas kalau nggak salah kosong gitu kan, sama anak-anaknya. Cuman si Bu Yuli ini orangnya kan gengsinya tinggi, jadi nggak butuh bantuan orang-orang. Ya. Terus akhirnya udah tuh, nah itu si ibu-ibu, nah gimana ya kalau dia dijadiin BPJS yang gratis aja, karena kan nggak selamanya kita bayarin dia. Betul. Gitu kan. Oh ya udah bisa, yang penting nggak ada tunggakan. Aku langsung proses tuh di Puskesmas, dapat tuh yang gratis, nggak ada tunggakan gitu kan. Udah tuh, habis itu dia mulai stres itu yang pas anak ketiga meninggal itu. Nah anaknya kan sakit tuh Mbak, butuh perawatan. Sakit apa ya Bu? Kayaknya paru-paru juga deh ya, jantung lemah gitu. Imut, cantik anaknya, pokoknya cantik, emang anaknya cantik-cantik kayak Arab-Arab gitu kan modelnya dia gitu. Nah terus ternyata pas kita ke sono ke Bekasi, suaminya sudah menikah lagi
Nah, dia kaget juga, suaminya udah menikah lagi, sempat ribut tuh ke rumah Bekasi itu juga, cuman suaminya tetap nggak mau ngurusin dia gitu. Ya udah, akhirnya udah gitu, udah tuh. Nah, terus dibawa ke dirawat dia tuh anaknya sampai dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya yang bagus, dikasih perawatan, tapi ya emang nggak sehat bayinya, ya udah akhirnya meninggal. Nah itu dia udah mulai tuh guncangan, nah terus dia jadi tukang sapu di RW, tukang nyapu di halaman RW yang digaji tiap bulan. Nah terus udah gitu sampai kita kontrakin juga, yuk patungan yuk kita kontrakin sekarang 300 kan gitu ya. Cuman ya emang arangnya susah ya, terus dikontrakin mengganggu sama kontrakan yang ke kos yang lain, keberisikan kan dia udah mulai stres tuh. Terus mengganggu sama yang lain pada nggak betah, kadang teriak-teriak gitu di kamar mandi, terus lama gitu kan, jadi anak kos yang lain terganggu. Udah nggak ngontrak lagi. Terus ada dokter juga ngerawat dia, juga pernah tinggal di rumahnya, dia juga sama, namanya orang stres ya susah. Terus kan ditolongin dokter, pernah telanjang bugil tuh di jembatan. Terus sama dokter ditolongin, udah akhirnya dirawat di rumahnya, ya begitu lagi, kumat lagi. Sampai akhirnya dia kalau ketemu saya jadi takut, karena pernah waktu itu saya bawa ke dinas sosial. Saya bawa ke dinas sosial. Yang bawa ke dinas sosial. Ya, karena kan mengganggu warga yang lain, dia teriak-teriak, ngomong gitu kan, gitu. Udah dibawa, udah tuh sembuh, udah. Jadi dia kalau ngelihat saya takut dibawa ke dinas sosial kan gitu ya. Soalnya kalau kamu nggak nurut apa kata ibu, nanti dibawa ke dinas sosial. Pernah aku gini, Yul, mendingan kamu di dinas sosial, terus anak kamu nanti aku masukin dinas sosial di tempat pria nih, ada nih Mbak yang di daerah Tebet itu kan terjamin. Di situ anak dapat laptop, terus sekolah antar jemput di sekolah, di situ kan punyanya dinas sosial. Terus kata dia, jangan Mbak Ana masa mau misahin anak saya sama saya nggak mau kejadian kayak udah pisah sama saya sekarang harapan saya tinggal kata dia gitu. Bukan, kamu nggak kasihan sama anak kamu luntang-lantung kayak begini, saya bilang gitu. Di sana kamu terjamin anak kamu, terus saya bilang tiap hari dikasih uang sangu 20.000, makan 3 kali, dapat kamar bersih, saya bilang gitu. Pokoknya kayak anak kos Mbak. Jadi memang buat anak-anak yang terlantar yang tidak mampu gitu, di dinas sosial ada. Nggak mau, pokoknya kekeh nggak mau, pokoknya aku kekeh. Emang dinas sosial juga bilang sama aku kalau ibunya itu diambil sama anaknya pasti akan dipisahkan. Karena anaknya itu, ibunya itu mesti diobatin dulu. Iya, betul. Jadi anaknya itu harus dipisahin dulu sama ibunya, nanti ketemu lagi. Nanti ketemu lagi kalau udah sembuh. Saya bilang, dia tetap nggak mau, pokoknya nggak mau. Jadi kalau ngelihat saya tuh takut. Jadi takut dibawa ke dinas sosial gitu. Nah, terus akhirnya udah gitu udah mulai ngoceh-ngoceh sendiri kayak gitu, emang udah biasa ya, ngoceh-ngoceh gitu dah. Terus akhirnya, tapi kadang-kadang normal. Iya. Ya kadang-kadang normal kan, normal bantuin. Tapi abis itu lupa. Misalkan kayak gini, Bu Yuli, Bu coba cari di tas ibu, ada kali nomor teleponnya. Karena aku nggak bisa ngambil nih, kalau seandainya ibu masih ada, nanti nuntut aku. Oh iya. Aku bilang gitu kan. Ya cari. Terus saya cari, habis itu dia ngomong-ngomong sendiri, lupa nih. Lupa lagi. Bu cari lagi, oh iya lu lagi nyari. Kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi emang. Tapi memang sih dia anteng ya. Anteng macam. Tapi kan kalau takutnya telanjang lagi ya Bu. Iya. Takutnya telanjang lagi. Nah terus dia pernah sempat sembuh ya waktu dibawa dinas sosial, sembuh tapi bersih gitu kan. Cuma dia orangnya kan bersihan gitu. Udah biasa aja dia. Kamu mandi di mana di situ. Terus kamu makan dapat dari mana, dari tegangan kan, dari orang-orang aja. Ya Allah, untung orang-orang situ peduli ya. Gue bilang nggak diusir kamu gitu. Maksudnya di situ aja gitu kan. Udah kebal kali orang warganya di situ gitu. Kalau di sini kan dia bingung tinggal di mana gitu kan. Di sini ada kebun gitu kan. Ya udah akhirnya dia ditinggalnya di Pak RT seberang ya, dekat Nestle itu. Yang ada sebenarnya bukan Pak RT sih, yang
ada parkiran motor itu loh Bu. Itu Pak RT. Jadi itu Pak RT. Pak RT rumahnya ada warung. Nah itu rumah kakaknya. Jadi kebetulan si kakak nggak punya anak, makanya dia seneng banget sama si Pak. Dianggap sebagai anaknya sendiri. Gitu. Iya. Makanya Pak jadi Ojek. kemarin itu namanya kan Budian. Aku bilang Budian udah menawarkan kalau di sini ada kamar kok buat sama Bu Yuli karena Iya, memang betul. dimandatkan sama neneknya. Jadi dulu neneknya tuh yang tinggal di situ. Iya, neneknya itu Terus nggak punya. karena neneknya meninggal, akhirnya dilempar ke ahli waris, ke bibinya si Budian ini nih yang tinggal sekarang. Tapi kalau emang Bu Yuli mau tinggal di sini sama Boleh, ada kamar, bener, boleh banget boleh, gitu. boleh. Oh ya udah, oke. Cuman susah nih si Yulinya kan, maunya di jalanan, tidurnya di jalanan. Ya, itu karena mesti disembuhin dulu Bu. Iya betul. Itunya, Betul. Bu Yulinya. Jadi rencananya gini Bu, kan Ibu kan sebagai Bu RT juga di sini gitu ya, yang kenal juga sama Bu Yuli, tahu silsilahnya dulu pernah nolong Bu Yuli. Jadi ini kan BPJS-nya alhamdulillah masih aktif Bu dari APBN karena Ibu. Terus udah gitu bisa nih Bu aku masukin ke rumah sakit yang di Jakarta Timur. Oh, dulu. Rumah sakit memang di situ emang rumah sakit jiwa gitu loh Bu. Nah, terus udah gitu kita nggak tahu nih diagnosa dokter nih berapa lama. Iya betul. Mau 23 hari kah atau 7 hari atau Iya. 10 hari itu tergantung dari dokter, diagnosa dokter. Lalu nanti kalau seandainya udah sembuh kita lihat ini. Nah, tapi nggak boleh putus tuh setelah itu obatnya. Betul. Gitu. Jadi aku tergantung banget sama Pak sebenarnya. Betul. Gitu. Kalau itu obatnya putus kayak gitu lagi. Betul. Aku udah bilang gitu sama kemarin. Karena waktu di dinas sosial juga begitu Mbak, dikasih obat, udah sembuh, kumat lagi. Iya, karena Iya, nggak bener, dilanjutin. obatnya, iya, betul. Padahal BPJS-nya tinggal ke puskesmas nih. Iya. Obatnya ini nggak apa-apa, nanti kita bantu lah. Jadi aku udah bilang sama Pak, harus ikut mengantarkan Mama ke rumah sakit. Biar tahu ya. Biar juga. tahu. Betul. Jadi Bu Yulinya nggak ngerasa kalau ditinggal sama anaknya. Iya, Nanti betul. dijemput lagi, Ma. Ntar dijemput lagi nih di sini, Nanti gitu. dijemput lagi di sini. Mama berobat dulu. Kita Iya, bilangnya iya. berobat paru-parunya, gitu loh. Padahal mah kita berobatin jiwanya Jiwa dulu dia, ya. yang diobatin. Syaratnya, ya. Kalau memang di situ nggak berhasil, nanti kita ke Jakarta Barat, Bu. Oh gitu. Selagi BPJS ini aktif, kita bisa kemana-mana. Oh, iya, Intinya iya, iya. gitu aja. Intinya gitu. Sebenarnya dia kalau udah normal mungkin ya penting obatnya ya. Harus ada yang Percuma sebulan 2 bulan, ngawasin, tapi makanya harus ada bener. obatnya itu. Nah, makanya kalau ini kan aku tergantung sama sekolah. Iya benar. Terus dia mesti sembuh gitu loh. Makanya Kalau enggak nanti obatnya kasihan gimana? juga. Emang selama ini dia bilang aku nemenin Mama Mbak Na di luar, habis Mama nggak mau tidur di dalam. Ya Allah Dek, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, tapi jagain aja Mama kamu. Iya. Ini antara gengsi atau nggak mau ngerepotin orang ya Bu ya? Bisa dibedain. Dia sempet pernah mau dibawa sama pembantunya itu punya pesantren di Jawa Timur. Sempet mau dibawa. Udah Yuli kamu ikut saya nemenin hari tua saya gitu kan. Kebetulan teman saya ini anaknya kerjanya di luar negeri, jadi dia tinggal sendirian. Mau bawa Yuli, mau bawa cuman emang nggak mau ini karena alasannya sama aku kata dia gitu. Ya Allah Mbak, padahal ikut aja di pesantren kan, anaknya di sekolah di pesantren, dia juga ikut bersih-bersih di pesantren. Dia bilang, emang orangnya keras Mbak Yuli itu. Mungkin bukan keras kali ya Bu ya, karena belum diobatin aja sih ininya kali ya. Enggak, memang dia dari waktu masih dari normal awal. sudah udah gengsi banget, udah gengsi. Oke. Di sini juga ibu-ibu yang ada kita yang dijajanin sama dia gitu. Oh, Dia gitu? dia kalau lagi banyak duit nih Mbak, kita malah dijajanin, dia beliin susu ke kita lagi duduk kita dikasih susu sama dia tuh dia gitu. Sama ibu-ibu itu makanya sering jajanin malahan kebolak ya. Dia kan istilahnya PRT jadinya penghasilan dia, tapi dia nggak pelit sama orang, kadang dijajanin malahan. Cuman dia kalau dibantu memang dari dulu tuh gengsi gitu, sampai tinggal sini gitu. Ya udah emang ya jadinya susah, dia maunya jalannya dia aja, dia maunya gitu. Tapi kemarin dia senang banget loh Bu. Dapat gitu? KTP tuh dipelihatin terus sama Kan dia. dibakar sama dia tuh, dibakar di RT 2. Itu jangan dibakar sama Pak RT sampai digituin. Oh pokoknya dibakarin semua. Nanti butuh kamu, ntar butuh.
Akhirnya Mbak Noh KTP-nya ini dibakar. Aduh, ya udah dah. Aku bilang gini, Bu, kalau ada yang bisik-bisikin lagi ya Bu Yuli, disuruh bakar itu identitas, jangan mau ya. Nih Ibu lihat kan, kita betapa kita pengorbanannya nih, Penting banget, biar Ibu gitu. bisa berobat lagi. Aku bilang gitu. Kalau Iya, nggak ada Bu, ya. nicknya kita nggak tahu itu nomor BPJS-nya Iya, gimana. betul. Kan Ibu kan itu cerita tuh di buku, dia kan suka nulis-nulis tuh. Kalau sakit udah diam aja karena nggak ada BPJS-nya. Nah itu karena itu padahal ternyata aktif gitu kan, Iya, sayang banget aktif. gitu. Yang kemarin habis 3 bulan yang lalu dia sempat dirawat memang, kata si dirawat gitu. Mungkin masih punya kali KTP-nya juga, cuman nyimpennya lupa. Ya mungkin. Ya kan, Tapi sekarang fotokopiannya. udah aku ini Udah kok. ini ya, tapi udah dapat ya. Udah ditaruh di dompet. Heeh. Oh gitu ceritanya. Iya. Soalnya jadi- kemarin kita sempat lihat ibunya batuk pakai tisu gitu, Iya, Bu dia Yuli. pernah plek ya. Ada darahnya Bu? Ada, pernah dia waktu itu, tapi sempat sembuh, berobat tuh 6 bulan menggunakan BPJS itu juga. Sempat flek dia. Terus sembuh, diobatin kan, minum obat yang merah itu, coba flek, ya udah sembuh. Terus nggak tahu nih sekarang nongol lagi. Kemarin pas Ngeplek lagi lagi. kita jalan. Ya karena mungkin karena dia sering tidurnya di luar ya, angin malam. Terus dia memang dari dulu kayaknya paru-paru Mbak, masalahnya makanya badannya habis. Dari dulu nggak pernah gemuk segitu aja, gitu, nggak pernah gemuk gitu. Oke. Cuman memang anaknya sehat-sehat semua, gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Jajannya kenceng, susunya kenceng. Oh pokoknya dia kalau memang kalau punya duit itu nomor 1 anak. Gitu. Emang bagus juga sih dia. Terus apa sih, loyal sama orang-orang dia dulunya waktu masih sehat itu. Ya ampun. Ya, sebenarnya sedih juga ya. Cuman orang sini jadi capek karena dia nggak mau diurusin, nggak mau dikasihani gitu. Bukan kita ngasihanin, ini diatur nggak mau gitu. Tempat kan warga kita sini ya itu bantuin berobat anaknya kan ke Pondok Indah, rumah sakit yang bagus ya Mbak ya, dokternya juga yang bagus, akhirnya meninggal juga, udah dibawa ke rumah sakit yang bagus, tetap namanya umur ya. Insya Allah nih ya Bu, namanya kita Iya, juga benar. ikhtiar ya Bu ya. Ya udah Kita mudah-mudahan usaha. udah berusaha ya, ada jalan Kita keluar bisa lagi ke rumah sakit gitu kan ya, nanti normal lagi, obat jangan putus Iya. ya kan, bisa aktivitas lagi di sini, Betul, kali aja betul. ada yang mau nyari kerja pekerjaan. lagi. Nyuci gosoknya itu bagus banget, Oh bersih. gitu. Putih Mbak kalau itu. Saya nih kalau saya punya rumah ya, maksudnya punya kamar sendiri, dia ikut saya pikir gitu kan, buat bantu-bantu. Tuh kalau namanya nyuci tuh putih semua, bersih sama dia, bener. Kalau untuk pekerjaan dia bagus banget. Kemarin juga gitu. Bu, kita sebelum kita ke kelurahan, kita nyuci mobil dulu ya Bu. Diajak nih. Sama aku nih diajak. Bu duduk dulu sini, duduk sama aku sini. Dia bilang gini, Mbak Oki kenapa sih mesti nyuci mobil di sini? Kata dia gitu kan. Di kelurahan. Aku bisa kok nyuciin mobil Mbak Oki. Masalahnya di apartemen gak ada airnya Bu. Oh bisa? Kering? Kan cuma parkiran doang Bu. Ya airnya dapat dari mana? Iya. Bener dari mana coba? Iya. Kan parkiran Iya, apartemen kan nggak itu. nggak diinin buat umum. Enggak, bukan untuk cuci Iya, mobil kan, benar. gitu kan. Iya pengennya gitu ya Bu, bilang gitu. Tapi gimana nggak ada airnya Bu, bilang gitu. Oh gitu, padahal saya mau bisa nyuciin mobilnya Mbak Oki. Iya, bilang bersih gitu. dia kalau itu. Dia disuruh apa kalau aku bilang, Bu, Ibu kalau seandainya makan tiap hari teh gimana? Ya aku buang, apa ada yang minta tolong. Bu, tolong buangin sampah gitu. Nanti aku dikasih 10.000. Aku nggak buangin sampah juga dikasih juga uang katanya gitu, Iya. sama di situ juga. Oh, oke. Berarti aman lah ya Aman, di situ, iya. pada sayang lah sama Pada Bu Yuli. sayang. Cuman Untungnya kalau warga lagi sana kumat sayang. aja ya. Nah itu iya, ya itu diajarin sama yang punya kos juga tetap aja. emang. Percuma Bu kalau Percuma udah, makanya udah. kalau nggak disembuhin jiwanya itu percuma. Betul. Mau makanya. dikasih tempat tinggal kek, mau Iya. diapain yang udah pengalaman ya Bu ya. Ya gitu. Ya, Nggak betah. kalau nggak Dia betah, sukanya karena keluar. takut. Aku tanya, Dengar Bu ada yang bisik. bisik-bisikan nggak? Ada. Ada. Langsung dia jawab ada. Udah fix ini sih kalau ada bisikan-bisikan. bisikan, ya. Kalau ada yang bisik-bisikin apa segala macam. Itu kemarin Diikutin ya jadinya. katanya Ibu nyuruh ke itu disuruh sama siapa? Katanya gitu kan. Enggak tuh dari bisikan-bisikan. Oh, dipikir pakai telepon.
Ternyata dari mana, bisikan. katanya, aduh, aku biasanya kalau nyuruh orang-orang aku WA dulu, Bu, siapa ya Bu orangnya. Pas satpam nyamperin ternyata Bu Yuli. Oh, Bu Yuli yang stres. Tadi dia bilang, jadi kalau dia udah terkenal ya, jadi Bu Yuli stres. Oh ya udah, maklumin dah, aku bilang gitu. Nah, kan ada kalau waktu itu wargaku DJ, dia mainnya golok. Jadi udah dibawa. Enggak, udah dibawa. Udah dibawa ke dinas sosial dan keluarganya udah bener-bener menyerahkan sampai berkali-kali kasapel nggak bisa, ini yang terakhir ini bisa. Jadi tapi jangan dicari ya, jangan dicari, perjanjian. Iya, karena kan kita udah nyerahin ke negara. Iya, ke negara, bener. Jadi kita nggak boleh nyari. Nggak boleh nyari ya, Bu. Iya bener, soalnya keluarganya sana. Udah itu, cuman Yuli aja nih belum, masih keluar masuk dinas sosial kan. Kalau udah sehat dilepaskan lagi, kan gitu. Gitu. Tapi kalau mau diinin sama kayak diambil negara pun juga bisa. Cuman kita masih mikir kan dia nggak mau terpisahkan gitu. Ya udah jadinya ya begini, Mbak. Dia diurus juga dia nggak mau, dikasih tempat aja sama ibu aja kan nggak mau ya, di luar aja tetap tidurnya di tegangan maunya gitu. Tapi aku kasih pengertian, aku bilang karena ini ibunya mesti diobatin dulu. Kalau dia udah bener pasti dia diem deh. Iya, asal tolong nanti itunya obatnya tuh harus bener-bener konsisten. Iya. Kalau udah habis ke puskesmas, kan BPJS kan jalan terus tuh. Jalan terus, iya, sama kayak yang terjadi di IU ini yang orang gila. Sama, minum terus, ternyata dikumpulin di mulutnya, kagak diminum-minum, kagak sembuh. Karena Pinteran dia. Obat ininya, obat yang paling mujarab sih keluarga sih sebenarnya, Bu. Sebenarnya, maksudnya keluarganya sini, sedangkan dia nggak punya. Aku sampai ini loh, Mbak, sempet aku pengen ketemu mama kamu, katanya mamahnya ada di Mangga Besar katanya, Mbak, keluarganya. Tapi aku belum pernah ketemu. Aku ketemunya sama suaminya aja, keluarga suaminya. Aku bilang itu, yang waktu pisah itu. Ya kalau keluarganya katanya ada di Mangga Besar, mamahnya katanya masih ada. Tapi aku belum pernah ketemu. Dia bilang gitu. Ya udah kalau ada relawan dari mana nih? Oki Wulandari. Iya, aku. Ya udah, alhamdulillah kalau udah ketemu Mbak, mudah-mudahan berjodoh ya, bisa sembuh. Amin. Gitu. Soalnya dari dinas kan juga udah bolak-balik. Iya. Amin. Karena itu mesti pakai kegiatan, Bu. Kalau udah sembuh, keluar dari rumah sakit, tapi dia harus diinin lagi ya. Maksudnya ikut kegiatan apa gitu. Jadi ya nyapu, beberes nyapu gitu kan. Kan itu ya dia bantuin yang pecel itu juga ya. Yang penting dia ada kegiatan. Ikut aktivitas. Jangan sampai dia bengong sama gitu ya. Obat Iya. Obat tuh. Cakep dua-dua. Ini aku mau ngobrol dong, Bu. Mau ketemu. Oh iya. Hubungin aku. Apa ya? Aku sampai gini. Kamu nggak pengen apa bawa mama kamu? Aku bilang gitu kan. Aduh, Mbak Ana, aku juga masih luntang-lantung, katanya. Aku juga nggak jelas, kata gitu. Enggak, kalau mama kan, mungkin kalau sama kamu kan nurut kan, emang dia kayaknya dia sama awalnya juga gitu. Cuman karena pas sama dia jadi tambah stres lagi gitu. Karena kan dia berat banget sama gitu. Alasannya nanti aku bingung kalau dibawa-bawa kayak kemarin ke Madura, ke pesantren, dibilang begitu. Makanya kan kemarin aku tadinya mau aku bawa ke rumah aku. Cuman kayaknya agak berat deh. Kenapa tuh? Jadi dia mungkin takutnya nanti kakak kesini gimana, abang kesini nyariin aku. Berat lagi. Berat lagi. Jadi aku makanya udah tinggal aja di tempat yang dia. Oh ya udah. Gitu. Yang penting mamanya sembuh dulu. Iya benar. Biar mama juga bisa kerja, bilang gitu, bisa bantuin. Terus nanti kan bisa ngekos. Ya kan dari penghasilan itu. Nanti kumpul lagi sama anak-anak. Bilang kayak gitu. Dirayu gitu. Aku bilang mama harus diingetin minum obat. Aku bilang gitu. Karena kalau bukan siapa lagi yang mau ngikutin mama? Nggak mungkin sama tante. Aku bilang gitu. Nah itu tuh nggak boleh putus, dan memang kasih sayang dari keluarga itu yang lebih penting. Iya benar. Kalau untuk ODGJ tuh. Iya. Aku tuh mesti disupport sama orang sekitar. Iya, kalau aku nggak disupport, susah nih. Aku Iya. mau bawa mamah nanti. Iya, benar. Mau sembuh apa enggak? Kan sama-sama juga, biar Kita enak. kan sama-sama. Biar sama-sama enak. Gotong royong lah. Gotong royong. Nantinya udahannya kan kita saling mengingatkan. Betul. Jadi kan biar enak gitu. Iya. Ini orangnya resik banget. Semoga emang. bisa sembuh ya, Bu ya. Iya, mudah-mudahan Doain ya, bisa Bu ya. sembuh. Makasih banyak nih tim Oki Wulandari. Doain ya, Bu ya. Mudah-mudahan ya Mbak ya sembuh ya. Jadi Makasih banget ya, Bu. iya sama-sama Mbak. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Makasih ya.